Bab 1. Pentingnya perdagangan internasional. Salah satu interaksi sosial manusia yang sudah ada sejak dulu. Berdagang. Sejak dulu, bangsa Eropa telah sering melakukan perdagangan bersama saudagar Arab dan saudagar Cina. Perdagangan itu dilakukan lewat jalur darat. Rute yang sangat terkenal adalah jalur sutra. Dari inilah bangsa Barat dapat menikmati kekayaan dari negeri Timur dan Jawa. Banyak barang yang diperdagangkan seperti batu mulia, kertas, gading, sutra, dan yang paling digemari oleh orang Eropa adalah rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah? Ada beberapa alasan kenapa harus rempah-rempah. Yang pertama, status sosial. Kelangkaan rempah-rempah dia membuat nilainya semakin tinggi bagi masyarakat di sana. Campuran rempah-rempah, masakan yang dihidangkan oleh kaum elit dengan rasa mewah sehingga meninggikan dengan rasa hidangnya. Penggunaan rempah-rempah bisa dijadikan status sosial bagi penggunaan kaum elit. Yang kedua, sebagai bahan pengawetan makanan. Contohnya cengkeh. Bisa mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Yang ketiga, bahan pengobatan. Seperti jahe yang dapat meredakan mual, nyeri, dan peradangan. Dan yang terakhir, bahan campuran minuman. Walaupun harganya tak murah, namun peminat rempah-rempah sangat tinggi di Eropa. Jadi, perdagangan rempah-rempah dan bahan lain dari timur itu sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perdagangan lancar, ekonomi maju, kerajaan sejahtera. Uang, dan uang. Bab 2. Jalur perdagangan internasional. Rute perdagangan internasional Barat Timur itu didominasi oleh jalur darat, karena lautan masih menjadi misteri pada orang kala itu. Walaupun ada yang melewati jalur laut, tapi mereka tidak berani jauh dari pesisir pantai. Nanti hilang. Nah, jalur perdagangan resmi yaitu jalur sutra. Rute ini digunakan untuk pertukaran perdagangan dari pihak barat dan timur. Jalur sutra, barang yang dikirim yaitu adalah rempah-rempah. Jika kita lebih teliti berdasarkan jalur sutra, di antara benua Eropa dan Asia itu melewati Istanbul, Konstantinopel, yang merupakan ibu kota Romawi Timur pada kala itu. Hal ini menjadikan kota ini sebagai kota strategis dari pusat perdagangan yang mengontrol aset masuk perdagangan, baik lewat darat maupun laut. Aktivitas perdagangan yang padat membuat kota ini menjadi kota salah satu yang terbesar dan terkaya pada waktu itu. Bab 3. Penaklukan kota Konstantinopel. Lokasi kota Konstantinopel yang strategis membuat orang-orang berpikir bahwa siapapun yang dapat menguasai kota ini akan menguasai dunia. Kekaisaran Turki Utsmani yang sudah menguasai beberapa daerah di beberapa daerah Konstantinopel ingin melebarkan daerah kekuasaannya. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk menguasai perdagangan internasional, lalu meruntuhkan dominasi Romawi Timur dan menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. 6 April 1453 Masehi, Turki Utsmani di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih menggerakkan 1.500 pasukan dan meriam basilikat untuk menaklukkan kota Konstantinopel. 29 Mei 1453, Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Bab 4. Dampak penaklukan Konstantinopel. Keberhasilan Turki menaklukkan kota Konstantinopel memberikan dampak internasional, terkhususnya bagi pihak Eropa. Jalur perdagangan pun dimonopoli oleh Turki Utsmani. Beberapa sumber mengatakan bahwa adanya larangan pedagang Eropa untuk masuk ke kota Konstantinopel. Hal ini pun menyebabkan jalur perdagangan barang antara pihak barat dan timur tertutup. Komunitas dagang seperti rempah-rempah dan sutra yang tinggi minatnya di Eropa mulai langka. Harga pun melejit semakin tinggi. Secara umum, perekonomian barat pun semakin tersendat. Bab 5. Awal masa penjelajahan. Tertutupnya jalur perdagangan, rute Konstantinopel bagi pihak Eropa membuat beberapa negara berusaha untuk mencari rute perdagangan lain.
Terbesitlah semua gagasan, kenapa tidak mencoba mencari rute perdagangan lewat jalur laut? Ide yang bermanfaat. Bagi bangsa barat, gagasan ini adalah jalan untuk menemukan dunia baru bagi mereka, yaitu tanah India dan Asia Tenggara sebagai tempat penghasil rempah-rempah. Mereka menyebut wilayah ini dengan sebutan India Timur. Tapi apakah teknologi pelayaran udah mumpuni untuk melakukan eksplorasi laut saat itu? Pangeran Henry, seorang putra kerajaan Portugis, mendanai dan mendorong perkembangan teknologi navigasi agar dapat dilakukan eksplorasi laut. Teknologi kapal, peta, dan beberapa alat navigasi baru semakin berkembang. Jadi gagasan untuk menjelajahi laut akan semakin dapat diwujudkan. Namun risiko yang dimiliki sangatlah besar. Faktor cuaca, keganasan laut, ancaman penjara, penjelajahan laut ini tidaklah mudah. Meskipun demikian, hal ini tidak melemahkan para pelaut saat itu, mengingat keuntungan yang akan diperoleh jika sukses uang, dan uang. Ketenaran, kehormatan, menjadi bahan bakar, menjadi semangat para pelaut untuk penjelajah. Selain itu, catatan perjalanan Marco Polo, seorang saudagar petualangan dari Venesia, yang pernah berhasil berkelana menuju Asia pada tahun 1271 sampai 1295, semakin memantapkan tekad para bangsa Eropa untuk menjelajah ke negeri. Para penjelajah juga membawa misi 3G ke dalam dunia baru, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Oke, apa itu? Gold, kekayaan. Dengan melakukan penjelajahan ke negeri timur, diperolehnya rempah-rempah, terus dibawa pulang ke barat, maka akan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Mengingat langkanya rempah-rempah di Eropa. Glory, kejayaan. Kekuasaan dengan ditemukannya dunia baru, membuka peluang bangsa barat untuk menguasai dan memperluas daerah kekuasaannya. Gospel, tugas suci, penyebaran agama, sebuah upaya untuk menyebarkan agama Kristen. Pelopor dari penjelajahan laut ini adalah Portugal dan Spanyol. Nanti jejak yang diikuti oleh Belanda dan Inggris. Masa penjelajahan memberikan dampak yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Bangsa barat si penjelajah, bangsa asli si penduduk wilayah yang mereka temukan dan ilmu pengetahuan. Bagi bangsa barat, masa penjelajahan adalah jalan bagi mereka untuk mencapai kekayaan dan kejayaan. Jika menemukan daerah baru, mereka bisa menaruh keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, mereka juga bisa mempelajari kebudayaan dan teknologi yang tidak mereka temukan di daerah mereka. Hal ini membuat negara barat mampu menjadi negara maju. Sebaliknya, bagi penduduk asli, penjelajahan ini juga bisa diartikan sebagai pemiskinan bagi mereka. Tidak sedikit hak tanah, nyawa yang dirampas. Kehidupan mereka dimonopoli. Bahkan di berbagai sumber juga dikatakan terjadinya penculikan penduduk asli yang dibawa ke Eropa untuk dijadikan budak. Miris, beberapa negara bekas jajahan bangsa barat sekarang menjadi negara berkembang, sedangkan mereka menjadi negara maju. Lalu bagaimana dari sisi ilmu pengetahuan? Dimasukinya era penjelajahan membuat ilmu geografi dan navigasi semakin berkembang. Selain itu juga terjadi pertukaran ilmu pengetahuan flora dan fauna antar belahan dunia. Iya, dari sejarah ini, Nino belajar bahwa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Tidak menyerah dengan keadaan, berusaha semaksimal mungkin, tapi terukur dengan akal sehat. Lalu, ketika mencapai kesuksesan, jangan tamak, jangan lupakan sifat manusiawimu. Tetaplah menjadi sejatinya manusia.